Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai, tentunya di channel YouTube Orang Timur TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan saya Sainai akan menemani pemirsa sekalian dengan cuplikan-cuplikan video yang lucu dan bikin ngakak yang dibintangin oleh Bapak Prabowo Subianto. Tentu cuplikan-cuplikan video ini sangat menarik yang bisa menghibur kita semua karena ada banyak parodi ngakak yang sudah saya persiapkan dan akan saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ada video lucu nih dari Prabowo. Udahlah Pak, lu tuh udah tuir, istirahat aja. Biar yang muda yang mimpin Indonesia. Masa di antara ratusan juta rakyat Indonesia gak ada satupun yang cocok jadi presiden? Masa harus elu yang jadi presiden? Tapi bukan anak ingusan juga yang disuruh mimpin Indonesia. Apalagi anak haram hasil dari pembegalan konstitusi. Jangan yang itu juga. Bentar, ternyata video yang kemarin itu cuma syuting. Tapi bukan kata gua. Nih, kata video ini. Ibu dan presiden lah kamera itu yang dua orang sini sampai ke rumah saya tuh, ke situ tuh masuk. Misalnya, ada apa sih Om? Enggak, buat syuting katanya. Bu, syuting apa Om? Syuting aja katanya gitu. Nggak lama ajudannya datang sini. Bu Nini bentar lagi datang ya. Saya mama itu apa sih bentar lagi datang? Nggak lama Pak Prabowo ya. berarti baru dikasih uang anak Kecil tuh berapa? 100.000 anak-anak kecil Pak, anak-anak sini pada broyok semua. Begini ajudannya Pak apa namanya tuh? Teddy. Iya Pak Teddy ya. Ambil KTP sama kakak. Buat apa? Nggak tahu, Babinsa yang ambil orang abdik kayak pakaian korek-korek. Minta data gitu. Iya, saya diambil, mama saya diambil. Buat apa bilangnya? Nggak tahu buat apa. Ntar ada ya Bu katanya gitu. Kata dia yang ngomong ke suami saya juga. Ya saya mau gak berharap lah Pak, yang penting ya berharap gak berharap lah, mudah-mudahan rezeki. Dijanji tuh yang Babinsa itu minta KTP sama kakak. Iya, nggak tahu dijanji. Pakai seragam nggak sih? Pakai seragam. Dia kata dia, bentar ya Bu, ada sesuatu katanya Pak. Sesuatunya apa tuh belum tahu. Nggak tahu sesuatu apa, nggak tahu. Iya. Ya kalau misalkan untuk keperluan syuting masih masuk akal lah. Karena kan Prabowo emang basicnya nggak pernah bisa untuk deket dengan rakyat. Lah wong dia dari brojol aja udah jadi bangsawan, mana pernah dia hidup susah dan mana tahu rasanya hidup susah sebagai rakyat kecil, ya kan? Tapi kalau misalkan disuruh syuting seolah-olah dekat dengan rakyat selama masa kampanye ini ya masih wajar aja. Oke? Apa lu? Katanya calon presiden nggak boleh joget-joget. Harus joget Pak, biar sehat. Mari kita jogetin saja. Gaskin Pak. Baru atau orang gas. Presiden kamera itu yang dua orang sini sampai ke rumah saya tuh, ke situ. Misalnya, ada apa sih Om? Enggak, buat syuting katanya. Bu, syuting apa Om? Syuting aja katanya. Saya nggak lama ajudannya datang sini. Bu Nini bentar lagi datang ya. Saya mama itu apa sih bentar lagi datang? Nggak lama Pak Prabowo ya. Berarti baru dikasih uang anak berapa? 100.000 anak-anak kecil Pak, anak-anak sini pada broyok semua. Begini ajudannya Pak. Teddy. Iya Pak Teddy ya. Ambil KTP sama kakak. Buat apa? Nggak tahu, Babinsa yang orang abdik kayak pakaian korek-korek. Minta data gitu. Iya, saya diambil, mama saya diambil. Buat apa bilangnya? Nggak tahu, buat apa. Ambil Bu. Kata dia yang ngomong ke suami saya juga.
Biasanya juga berharap loh ya berharap gak berharap lah mudah-mudahan udah udah aja. Jadi itu yang Mbak Binta itu minta KTP yang apa? Nggak tahu dia. Paling seragam itu? Nggak tahu. Sesuatu yang apa dulu? Nggak tahu sesuatu apa. Nggak tahu. Iya. Aksi drama yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto ini ramai diperbincangkan di media sosial. Netizen menilai bahwa kedekatan seorang Prabowo Subianto dengan rakyat itu agak sulit, karena memang Prabowo Subianto adalah seorang bangsawan, berbeda dengan Anies Rashid Baswedan ataupun Bapak Haji Ganjar Pranowo. Ketika kita melihat fenomena ini, ada sebuah kenyataan yang harus kita ketahui bersama-sama, bahwa pemimpin yang merakyat itu bukan sosok dari seorang Prabowo Subianto, tetapi Anies Rashid Baswedan dan Haji Ganjar Pranowo. Mereka adalah calon-calon pemimpin yang merakyat. Dalam cuplikan video tadi, ketika kita melihat aksi syuting-syutingan yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto bersama timnya ini, bagi saya secara pribadi ini adalah perilaku politik yang hanya mau mencari pamornya semata. Tetapi saya berharap agar kita rakyat Indonesia jangan terbuai, jangan terprovokasi dengan hal-hal yang mereka lakukan yang bagi saya tidak berdampak apa-apa bagi rakyat Indonesia. Ini hanyalah trik licik, ini hanyalah cara busuk untuk mengelabui rakyat Indonesia. Sekali lagi saya mau tegaskan bahwa jika kita ingin mencari pemimpin yang merakyat, maka Anies Rashid Baswedan dan Ganjar Pranowo adalah orangnya, bukan Bapak Prabowo Subianto. Kita ketahui bersama, Prabowo Subianto adalah seorang bangsawan, bukan orang-orang biasa sama seperti kita. Kita yang rakyat jelata hanya bisa didekati oleh mereka-mereka yang memang punya niat untuk merakyat. Mari kita gunakan logika akal sehat kita. Jangan sampai kita menyesal jika bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang memang dalam dirinya tidak ada jiwa untuk merakyat. Mari kita lanjutkan lagi. Masya Allah. Banyak orang ketawa, Pak Prabowo belusukan. Ini berita seru dan juga berita yang menghebohkan. Jadi pada saat Pak Prabowo itu belusukan di Cilincing, sebelum videonya viral, rame-rame para pendukungnya sudah ngomong, ini bukan settingan, ini bukan settingan. Dan hampir seragam ngomongnya sama di media sosial, ini bukan settingan. Oh, rupanya Pak Prabowo belusukan di Cilincing, ketemu sama ibu-ibu di sana. Belusukannya itu, jadi dia masuk ke gang kecil, lalu nyebrang kali yang kotor, di situ ada rumah, dan kemudian Pak Prabowo berbincang dengan penghuni rumah. Sebelum ke gang kecil itu ada jalan, dan disitulah mobil Alphard yang warna putih itu berhenti, kira-kira jalan 300 meter lah dari gang kecil itu sampai ke rumah. Yang menarik sebetulnya adalah informasi setelahnya. Setelah belusukan, ada orang yang ngobrol sama ibu yang didatangi Pak Prabowo itu. Ditanyain, ada apa sih tadi? Nggak tahu tuh, sebelumnya sudah ada kamera-kamera di sini. Apa tuh Teddy. namanya? Iya, Pak Teddy ya. Dia ambil KTP sama kakak. Buat apa? Enggak tahu. Babingsa yang ambil orang abrik kayak pakaian loreng-loreng. Jadi kakak sama KTP-nya dipinjem, kemudian Pak Prabowo datang ke situ. Nggak tahu buat apa dipinjem kakak dan KTP-nya. Ini emang aneh. Belusukan yang ngambil kakak dan KTP orang yang mau ditemuin.
Saya rasa kita nggak pernah tuh ketemu di belusukannya Pak Jokowi, warga dimintain KTP sama kakak, atau di belusukannya Mas Ganjar, warga dimintain KTP sama kakak. Anda harus gembira, tidak usah depresi. Gembira. Gembira menyongsong masa depan. Alasan kenapa malas milih 02, Pak Prabowo-nya sendiri, menurut gue, perangainya tidak tepat untuk jadi presiden. Lu lihat aja tuh, media, awas ya media. Siapa yang suruh nanya? Hati-hati, saya pantau kamu. Atau yang, itu serah. Tadi Bapak katakan saya tidak paham. Jadi kalau Bapak tidak mau terima, nggak apa-apa. Kalau nggak setuju sama ide saya baik untuk Indonesia, tapi kalau nggak setuju ya terserah gitu. Perangainya Pak Prabowo, betul Pak Prabowo gemoy, emang orangnya gemoy, tapi itu nggak 100% Pak Prabowo. Itu yang justru di kipas-kipas diangkat-angkat biar nutupin mayoritas dari Pak Prabowo, yaitu perangainya yang kita tahu seperti apa. Kenapa nggak cocok? Karena Indonesia adalah negara demokratis, di mana kebebasan berpendapat, dialog, itu adalah nilai-nilai yang diangkat. Indonesia itu terlalu banyak suara, terlalu beragam, terlalu berbeda untuk punya presiden dengan perangai seperti beliau. Pokoknya kalau dia nggak bisa menguasai dirinya sendiri, dia nggak bisa menguasai negeri ini. Put yourself in check, kuasai diri sendiri dulu aja. Perangainya Pak Prabowo tidak tepat untuk jadi pemimpin negeri ini. Kayak apa coba Indonesia kalau perangai presidennya seperti itu? Menurut gue nggak cocok. Tapi alasan terbesar sih sebenarnya lebih karena Pak Jokowinya dan apa yang Pak Jokowi lakukan untuk membuat dinastinya berjalan dan bertahan terus. Itu yang paling gue khawatirin. Lihat aja tuh, menteri-menterinya semuanya, menko-nya semuanya turun tangan secara terbuka mengaku mendukung 02. Sementara PNS-nya foto pakai jari aja nggak boleh. Apa coba itu? Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Sosok karakter kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang Bapak Prabowo Subianto ini bagi saya secara pribadi mungkin sama sepemahaman dengan Pak Panji ini. Kenapa saya harus katakan demikian? Karena sosok yang agak temperamen, yang agak tegas seperti Bapak Prabowo Subianto ini cocoknya menjadi pemimpin-pemimpin di dunia militer seperti di TNI, ABRI, kepolisian dan lain sebagainya. Tidak cocok untuk menjadi seorang presiden yang harus mengayomi rakyat Indonesia, apalagi bertemu dengan kita-kita yang rakyat jelata, dengan SDM kita yang begitu terbatas, lalu kita dipertemukan dengan sosok pemimpin yang punya jiwa ketegasannya begitu, jiwa keberaniannya seperti itu, lalu susah untuk diajak berdialog, berkomunikasi, berdiskusi dan lain sebagainya. Tentu bagi saya secara pribadi, dalam diri seorang Prabowo Subianto itu, beliau tidak cocok untuk menjadi seorang pemimpin seperti presiden. Karena karakter-karakter jiwa-jiwa yang tumbuh dalam diri seorang presiden itu, dia harus benar-benar humble, dia harus benar-benar bijaksana, dia harus benar-benar merakyat. Itu adalah poin pentingnya. Tetapi dalam cuplikan video tadi kita menyaksikan bersama-sama bahwa seorang Prabowo Subianto ini agak susah untuk diajak berdialog, untuk diajak berdiskusi. Itu repotnya. Karena memang latar belakang dari seorang Prabowo Subianto ini, dia adalah seorang militer. Berbeda dengan Anies Rashid Baswedan yang latar belakangnya adalah seorang akademisi, atau berbeda dengan Bapak Haji Ganjar Pranowo yang latar belakangnya kita bisa ketahui bersama-sama,
orangnya begitu dekat dengan rakyat, humble, natural apa adanya. Hal ini saya secara pribadi kembalikan lagi kepada pemirsa sekalian yang menentukan pilihan di tanggal 14 Februari 2024 ini. Apakah karakter, jiwa kepemimpinan yang ada dalam diri seorang Prabowo Subianto itu layak untuk diterapkan di negara kesatuan Republik Indonesia ini? Ataukah kita harus mencari pemimpin yang benar-benar ramah, pemimpin yang benar-benar humble, pemimpin yang benar-benar bijaksana dengan rakyatnya? Jujur ya, dari raut wajahnya muka Prabowo Subianto itu terkadang anak kecil mungkin baru lihat aja sudah gemetar. Karena memang beliau ini bukan tipikal atau bukan tipe-tipe orang yang dekat dengan rakyat jelata. Beda jauh. Dari kecil seorang Prabowo Subianto sudah dididik dengan kemewahan. Prabowo Subianto adalah seorang bangsawan, adalah seorang konglomerat. Tidak seperti Anies Rashid Baswedan ataupun Bapak Ganjar Pranowo. Keputusan ada di hati pemirsa sekalian. Jika seorang Prabowo Subianto adalah yang terbaik, silakan dipilih pada tanggal 14 Februari 2024 ini. Tetapi jika ada pertimbangan atau ada hal-hal yang memang masih belum seret, yang memang kita melihat bahwa ada hal-hal yang tidak tepat dalam diri seorang Prabowo Subianto untuk menjadi orang nomor satu di bangsa ini, maka pilihlah Anies Rashid Baswedan ataupun Bapak Haji Ganjar Pranowo. Carilah pemimpin yang merakyat. Keputusan tentunya ada di tangan Anda. Mari kita lanjutkan lagi. Ada lagi buzzer paslon nomor 2. Ya Allah, dukung Prabowo karena Prabowo itu orang paling ikhlas di negeri ini. Ya, ngambil dari kata-kata Gus Dur. Maksud gue gini loh, kalau memang Pak Prabowo itu ikhlas, 2 kali nyalon kalah cukup, Pak. Berarti kan belum ikhlas, ya kan? Sekarang nge-branding Pak Prabowo itu gemoy, ya, gemoy. Yang dimana setiap acara Pak Prabowo itu joget mulu, joget mulu. Ini kayaknya memang strategi. Kalau Pak Prabowo itu gagal dalam presiden, setidaknya bisa gabung Batavia Dancer. Gak apa-apa. Nanti di RCTI ada Agnes Monica, sebelahnya Prabowo. Bang Presiden milih nomor berapa? Nomor 2. Siapanya mana? Para Proro. Apa bah? Para Proro. Mau nomor setong siapanya man? Apanya, Pi? Jokowi. Siapa? Jokowi. Jah? Cerok Rodi. Memberi makan siang dan susu untuk semua anak-anak Indonesia, termasuk ibu-ibu yang sedang hamil, karena dia mengandung 9 bulan. Ya, saya tahu. Saya minta izin. Penting ini. Saya nggak korupsi uang kok, saya korupsi waktu sedikit. Sekolah kita ada di mana? Kalau harimau kan, tapi enggak. Saya tahu disiplin. Saya patuh. Kalau pimpinan suruh terus, saya terus. Kalau suruh berhenti, berhenti. 5 menit, Pak. 5 menit. Yeah. Kalau ada yang mau bagi-bagi uang, terima saja. Itu juga uang dari rakyat kok. Itu uangnya rakyat. Kalau dibagi terima aja. Tapi ikuti hatimu. Pilih yang kau yakin di hatimu akan berbuat terbaik untuk bangsa, rakyat, dan anak-anakmu.
Mungkin ini adalah pesan penting untuk kita rakyat Indonesia. Pilihlah yang memang kita merasa yakin dia itu penting untuk mensejahterakan bangsa dan negara ini. Itu adalah perkataan disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto yang diparodikan oleh netizen ini. Tetapi di balik parodi ini, saya ingin mengajak kepada para pemirsa sekalian bahwa mari kita bersama-sama mencoba untuk menggunakan logika akal sehat kita untuk berpikir secara waras agar kita bisa memilih pemimpin-pemimpin yang berkualitas untuk bangsa ini. Karena terus terang, jika kita saja yang salah memilih pemimpin dan tiba-tiba misalnya ketika mereka besok lusa memimpin bangsa ini, lalu ada hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan, misalnya itu tentang kesejahteraan masyarakat ataupun tentang infrastruktur, tentang pembangunan dan lain sebagainya, tetapi mereka tidak bisa, lalu tidak sesuai dengan harapan rakyat, ya yang salah bukan pemimpinnya, tetapi kita yang memilih mereka. Itu poin pentingnya. Makanya seringkali saya katakan bahwa mari berpikirlah secara rasional, gunakanlah hati nurani kita untuk memilih para pemimpin di bangsa ini. Karena maju atau tidaknya bangsa ini, sukses, sejahtera atau tidaknya bangsa ini, tergantung dari kita rakyat Indonesia yang memilih pemimpin itu. Kalau kita memilih pemimpin yang salah, yang tidak kompeten, yang tidak berkualitas, ya pastinya bangsa kita juga sama, tidak berkualitas, tidak akan maju, tidak akan sejahtera. Tetapi kalau kita memilih pemimpin yang punya pengalamannya bagus, kualitasnya bagus, integritasnya bagus, pasti juga akan berdampak positif untuk bangsa dan negara kita. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini setidaknya bisa menyadarkan kita dalam waktu kurang lebih 5 minggu ini untuk bisa merefleksikan kembali, untuk bisa memikirkan kembali siapa kira-kira pasangan yang tepat untuk memimpin bangsa dan negara ini. Ada Anies Rashid Baswedan bersama Muhaimin Iskandar, ada Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, dan ada Bapak Ganjar Pranowo bersama Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Ketiga paslon ini mereka adalah putra-putra terbaik bangsa. Tetapi saya ingin mengajak kepada pemirsa sekalian, dari ketiga paslon ini, pilihlah satu yang paling baik untuk bangsa ini. Mari kita lanjutkan lagi. Sekeras tenaga untuk semua universitas negeri dan sekolah negeri tidak boleh dipungut bayaran oleh siswa-siswanya. Posisi di mana, Dek? Warung kopi. Ada tak 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 tak. Ada tak 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 tak. Ada tak 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 tak. Jadi tiap kali saya ke rumah yang saya disambut dengan tarian kayak begitu dari kecil. Yang menarik ya, yang saya. Dia sambut saya selalu begitu, ya. Gatot Koco Pangeran dari Pringgodani. Tak ada tak 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 tak. Tak ada tak 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 tak. Tak ada tak 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 tak. Kalau saya gembira, saya pasti begitu. Pak, ulangi lagi dong tek-tek-teknya tadi, kayaknya enak banget. Tak ada tak 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 tak. 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 Momen Anies tertawa terpingkal gara-gara MC tirukan gaya Prabowo. Sorry ya. Pergi ke pasar beli iwak sarden. Iwak sarden dibuat pepes. 2024 Pak Anies Presiden, Fikri siap jadi pas pampres. Kalau pas pampres saya agak ragu. Itu kan
Kalau dikasih, Pak. Kalau nggak dikasih nggak apa-apa, Pak. Saya nggak takut nggak punya jabatan, Mas Ani. Kalau ada yang mau jadi gubernur, datang ke saya, apa pertanyaan pertama yang saya tanya kepada dia? Apa pertanyaan? Saya tanya, ente punya uang enggak? Saya tidak tanya, Anda lulusan mana? Saya tidak tanya, Anda prestasinya apa? Saya tidak tanya, Anda pernah nulis buku apa? Saya tidak tanya, Anda mau jadi gubernur, pernah jadi bupati enggak? Saya tidak tanya. Pernah jadi camat enggak? Saya tidak tanya. Yang saya tanya, ente punya uang berapa? Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Saudaraku sebangsa dan setanah parodi-parodi yang dilakukan oleh netizen ini tujuannya hanya untuk menghibur kita semua ya. Kalau memang ada hal-hal yang mungkin berkenan menyentuh di hati kita, silakan itu dijadikan sebagai ilmu tambahan untuk kita. Tetapi jika tidak, ya anggaplah ini sebagai lelucon. Karena memang yang namanya parodi itu sifatnya hanya untuk menghibur. Saya berharap bahwa parodi-parodi dari awal hingga sekarang, setidaknya ada beberapa parodi tadi yang menurut saya secara pribadi enak juga untuk kita simak, tetapi ada makna yang terkandung di dalamnya. Sehingga jangan sampai kita terlena hanya karena ini adalah video parodi, lalu kita tidak mendapatkan apa-apa dari cuplikan video ini. Tetapi setidaknya di dalam video parodi itu ada pesan-pesan, ada makna-makna yang terkandung di dalamnya yang membuat kita mungkin bisa setidaknya sadar bahwa pemilu ini adalah pesta demokrasi, adalah waktunya untuk kita rakyat Indonesia untuk mencari pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Mari kita lanjutkan lagi. Persamaan surat suara 2019, 2014 sama 2023 persamaannya apa? Sama-sama ada gambar bapak itu. Iya. Oke, kan dia sosialisasi kurang. Begitu dilihat lagi, kok bapak ini sering banget ada di sini. Dia lihat, bapak itu lagi, kata dia. Kayaknya udah pernah ini. Waktu itu berapa kali nih? Emang boleh sesering itu? Lembaga-lembaga survei abal-abal. Rakyat tidak percaya sama kalian. Mungkin kau bisa pindah ke Antartika. Kalian tukang bohong, hai lembaga survei bohong. Kau bisa bohongi penguin-penguin di Antartika. Ini hasil Litbang Kompas ini anomalinya luar biasa. Tidak mungkin hasil Litbang Kompas sebelumnya itu gapnya cuma 2%, ya kan, 1-2%, dan gap yang paling besar itu adalah antara Ganjar ke Prabowo ke Anies. Ini gapnya besar kalau ke paslon nomor 01. Tapi apa yang terjadi hari ini, kita mau tahu sebenarnya metode yang digunakan oleh Litbang Kompas ini apakah berubah atau belum. Kalau seandainya belum ada perubahan yang signifikan, tidak akan terjadi gap atau penurunan yang luar biasa terhadap pemilih Ganjar dan Anies, iya kan? Nah, ini apa yang terjadi sekarang? Nah, akhirnya pagi-pagi sekali saya coba buka-buka lah, buka-buka DM yang datang masuklah satu barang.
mengatakan bahwa Kepala Litbang Kompas ditelepon oleh Jenderal Bintang 7. Bintang 7 tadi itu ya. Kan, ditelepon oleh Jenderal Bintang 7 supaya mengeluarkan hasil survei seperti ini. Berarti masih kategori intimidasi dong kalau gitu. Intimidasi, intervensi, represi, dan upaya-upaya kolusi dengan cara memaksa ini terjadi saat ini. Dan ini tidak hanya berlaku mungkin di Kompas saja. Hampir semua lembaga survei, hampir semua media, hanya beberapa media yang benar-benar tegak lurus, merah putih, NKRI, harga mati, tidak boleh ada pelanggar konstitusi, tidak boleh ada pelanggar demokrasi yang boleh berkuasa di tanah air tercinta kita ini. Nah, hanya beberapa media jalan, Dewan Pers pun sudah terkooptasi, Bung Hardi. Tapi apa yang terjadi dengan Litbang Kompas hari ini memperlihatkan bahwa intervensi yang luar biasa terhadap Kepala Litbang Kompas ini, kalau nggak salah ada men-men gitulah nama orangnya kan. Oh gitu ya. Ini dikatakan bahwa Jenderal Bintang 7 ini meminta supaya survei yang dikeluarkan itu adalah ini. Dari sekian banyak yang dianggap dari 2014 ya kan sampai 2019 ya, yang dianggap bahwa survei yang mereka lakukan ini kredibel dan diuji beberapa kali pun oleh lembaga survei lain, baik itu oleh peneliti lepas walaupun peneliti yang dibayar oleh seseorang karena ingin mengetahui konstelasi politik saat ini. Baru kali inilah Litbang Kompas seperti kerbau ditusuk hidungnya. Bukan Litbang Kompas yang dulu. Bukan Litbang Kompas yang dulu. Dan ini sangat-sangat tindakan yang menurut saya ini lebih kejam, lebih sadis, dan lebih buruk dibandingkan Orde Baru. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian pada kesempatan ini. Dalam cuplikan video yang terakhir, kita berbicara tentang survei. Saya dari awal atau saya dari dulu memang salah satu pribadi yang benar-benar tidak percaya dengan lembaga survei. Kenapa saya harus katakan demikian? Karena hasil-hasil yang dikeluarkan oleh lembaga survei itu tidak akurat, tidak real, tidak nyata. Karena di satu sisi saya berpikir bahwa lembaga survei mereka bekerja berdasarkan bayaran. Itu adalah kenyataan. Tidak ada lembaga survei yang tegak lurus. Semua pasti dibayar. Jarang kita menemukan lembaga survei yang benar-benar mengikuti suara rakyat itu. Lembaga survei juga nyari cuan. Jadi saya sangat yakin dan percaya bahwa dari masing-masing pasangan capres dan cawapres tentu mereka punya pegangan-pegangan di lembaga-lembaga survei tertentu, sehingga tiap kali ketika lembaga survei itu mengeluarkan hasilnya, pasti polling yang paling tinggi adalah mereka-mereka yang memang sudah memberikan sejumlah uang agar tetap berada di urutan pertama. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, terkadang yang membuat saya tidak percaya ketika hasil dari lembaga survei itu tidak sebanding dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Contohnya misalnya kayak gini, apakah Anda yakin dan percaya misalnya Anies Rashid Baswedan bersama Bapak Muhaimin Iskandar dalam beberapa lembaga survei selalu menempatkan Anies di posisi ketiga, lalu Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD selalu ditempatkan pada posisi kedua, dan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
selalu ditempatkan pada posisi pertama. Padahal fakta, ketika Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo mereka turun ke masyarakat, sambutan dari masyarakat itu jutaan orang. Coba kita bayangkan, masuk akal nggak? Sementara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mereka jarang untuk turun kampanye. Yang mereka lakukan hanya bagi-bagi uang saja. Lalu apakah kalian percaya bahwa mereka itu berada di urutan pertama? Saya secara pribadi tidak meyakini akan hal itu. Karena saya lebih percaya ketika para paslon ini mereka turun untuk menemui masyarakat. Antusias dan sambutan dari masyarakat itu seperti apa? Itulah hasil survei yang sesungguhnya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, terlepas dari lembaga-lembaga survei yang semakin membludak di bangsa ini, saya berharap agar kita rakyat Indonesia tetap konsisten, tetap komitmen untuk memilih pemimpin kita berdasarkan suara hati nurani kita. Yakinkan dalam diri kita, pelajari rekam jejak mereka satu persatu, agar kita tidak menyesal ketika kita mencoblos mereka di tanggal 14 Februari 2024 ini. Semua yang kita lakukan hanya demi anak cucu kita, hanya demi generasi penerus bangsa kita, hanya demi bangsa kita bisa lebih baik dari hari ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.